Aku gak terima itu. Gak iso Adam kok digoda iblis. Gak tergoda dia. Gak tergoda. Adam diajari langsung oleh Allah kok tergoda. Dan dia manusia perintis, manusia pertama. Dia tidak akan tergoda. Dia punya ketangguhan iman, ketangguhan akhlak dan akidah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan ekspresi malaikat, dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat, sehingga Adam yang anak baru ini belum pernah ketemu sama macam-macam, pengalaman sosialnya masih rendah, jam terbang sosialnya masih sangat rendah. Dia menyangka yang datang adalah salah satu malaikat. Dan yang dia tunjukkan ke pohon itu yang disebut pohon larangan. Saya ingin nyatakan sama Anda, di surga tidak ada larangan. Itu bukan pohon larangan, itu soal ilmu. Pohon yang disentuh oleh yang Adam didekatkan oleh iblis kepada dia adalah pohon sejatinya surga, pohon yang tertinggi. Anda baca semua amsal-amsal Allah, semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa sama. Peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon. Jadi pohon yang didekati Adam itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia, karena Adam ini cuma dikasih ilmu pada batas jasad rohani, model dunia dan bumi. Dia belum bisa menyentuh itu. Jadi jangan kesusu. Iki urusan mahasiswa, duduk urusan anak SMA. Sama dengan anak SMP langsung masuk tes, masuk universitas. Itu dia bukan salah, dia belum saatnya. Tapi jangan lupa, pohon itu pohon utama Anda nanti di surga. Karena tidak ada pohon larangan di surga, tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, tidak ada barang buruk, semuanya baik. Kok itu pohon terlarang? Terlarang piye? Gitu loh ya. Ini maka kalau saya kembalikan kepada riba, tolong dipelajari. Tapi gini tak dawakno dadi sampai esuk iki. Apa meneh tak critakno ya apa carane iblis mlebu swarga detail. Kok iso dhek mlebu swarga wong dhek diusir nang Jawa Timur waktu itu. Iya, jadi ketika ada mengatakan Allah mengatakan fasajadu, bersujudlah semua malaikat kecuali iblis, maka iblis dicopot jabatannya sebagai malaikat, dikasih jabatan baru yang namanya iblis. Itu jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Itu petugasnya Allah. Emang ada orang yang bisa bertugas melawan Allah? Enggak bisa. Itu semua adalah petugasnya Allah. Maka dia kemudian ditaruh di bumi sebelum Adam jadi dibikin patungnya oleh Israel alaihissalam. Iblis sudah menghuni Pulau Jawa. Kenapa saya sebut Pulau Jawa? Loh, karena di situ yang harus dia jaga. Di sini ada lempung, ada tanah liat, di mana nanti Israel akan ambil lempung di sini untuk bikin tapelnya atau patungnya Adam di surga. Tapi nanti setelah di surga harus ditaruh di bumi lagi, karena Allah menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Menurut mulanya iblis dek ini kelak, soal lain kelak nanti ada berita setelah Rasulullah, ada Ya'juj Ma'juj, ada Imam Mahdi, ada Dajjal. Dajjal sudah berkuasa, rintisannya abad 14, kemudian ada di Perancis dulu ada sebuah revolusi besar, dan itu salah satu tonggak suksesnya Dajjal, menipu pikiran Anda, menipu ideologi Anda dan seterusnya. Kemudian penghancuran di abad 20, kerajaan Ottoman, kerajaan Islam ditawar oleh seluruh sekutu Dajjal. Kemudian berpuncak kesuksesannya adalah pada Arab Spring. Dari Arab Spring direncanakan oleh Israel, Amerika dan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Pakistan, menghancurkan Irak, menghancurkan Libya, Yaman, Syria sampai hari ini, dan sudah selesai sebenarnya. Artinya sudah hancur mereka. Umat Islam sudah tidak ada artinya lagi di Timur Tengah, kekayaannya juga sudah dihabisin oleh Dajjal-Dajjal. Nah sekarang Dajjal sudah sukses karena pikiran Anda sudah Dajjalia. Dan Anda yang menolak Dajjal Sanawiyah, Anda datang ke Ma'iyah karena Anda tahu itu semua salah.
yang dibilang pencerahan sebenarnya adalah penggelapan. Maka Anda menjadi orang maknya, berarti Anda adalah orang-orang yang oleh Allah diamanati untuk membangkitkan masa depan. Kemudian giliran Ya'juj Ma'juj, kalau Dajjal dari barat, Ya'juj Ma'juj dari utara. Ini pasukan infanteri, tenaga kerja masuk, infrastruktur masuk, semua ini Ya'juj Ma'juj. Kalau ke Timur Tengah menang, gampang. Tapi kalau kamu ke Pulau Jawa dan ke Indonesia, ke Nusantara, kamu salah sasaran. Sebab di sini tempatnya iblis. Mbahmu deweku. Gak apa-apa, Rinio, sakarepmu. Mau 2 pemerintahan silahkan, mau menaikkan gubernur jadi presiden silahkan. Tapi ilingo ya, di kene iki nggone iblis. Cuman iblis yang sudah ditaklukkan oleh Muhammad. Nah, mumpung iblis ini ditaklukkan oleh Muhammad dan takzim kepada Muhammad, seneng selawatan di dindi, ojo dipancing-pancing metu iblise. Engko nek metu iblise, kon gak iso nglawan arek-arek iki. Iki iblis iki arek-arek iki. Dan tidak pernah ada sejarah kedahsyatan korban dan perperangan horizontal melebihi 1965 di seluruh dunia. Kon gak iso mbayangno, gak iso. Kalau itu dipancing lagi akan terjadi lagi. 65 akan terjadi lagi yang akan datang. Nek kon anjene mancing-mancing ngono, arek-arek engko Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu kula tak ucul diluk nggih. Terus iblis sing metu. Oh jelas rabi gak oleh-oleh, nyambut gawe gak oleh-oleh, wis tak ngiblise mesisan. Apalagi iblis Madura. Lho ya apa? Yai sapu jagat ndelok santri-santri ini ngobong-ngobong gereja, muring-muring pakai jeep itu, ndukur jeep. Santri pulang, tidak boleh bakar gereja, tidak boleh, pulang semua, ayo pergi, tidak boleh bakar gereja, tidak baik. Pada suatu hari begitu terjadi. Terus karena sudah semuanya meninggalkan gereja, Pak Yai pulang ke pesantrennya. Loh, dinteni kok endi arek-arek kok gak mulai-mulai. Ternyata dibaleni meneh ngobong toko-toko. Loh, kan saya sudah bilang tidak boleh bakar-bakar. Loh, sampean kan bilangnya tidak boleh bakar gereja. Berarti lainnya boleh. Loh, ngono nek Madura ya apa? Hati-hati kan karo Madura. Kan gitu, mulai gak suka kalah terus nek musuh Madura. Kecuali permen karo kunir ini loh, kunir. Oke. Jadi ngerti ya soal iblis ya. Jadi asal Anda datang ke sini, Anda asal datang berkumpul di sini, maka iblis itu taat kepada Muhammad, jangan khawatir. Itu kontraknya cuma sampai hari kiamat. Dan sekarang sebenarnya pekerjaannya sudah selesai. Dan dia takdim kepada Muhammad. Kapan saja Muhammad manggil iblis, iblis datang. Iblis disuruh membukakan strategi perangnya, dibuka kepada Muhammad. Karena Muhammad bukan musuhnya, Muhammad adalah yang mengasuh seluruhnya. Menurut ya? Jadi Muhammad bukan hanya Semar yang mempunakawani Pandawa, bukan hanya Togog yang mempunakawani Kurawa. Muhammad adalah pengelola Bharatayuda itu sendiri secara keseluruhan.